Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات, dan dimanapun antum mendengar suara dakwah ini, kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk mensyukuri rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya. Dan sesungguhnya hidup kita setiap hari, setiap jam, setiap menit bergelimang dengan ribuan, jutaan, miliaran rahmat Allah. Dan kewajiban untuk kita mensyukuri rahmat dan nikmat tersebut. Besarnya rahmat dan nikmat Allah sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitung nikmat tersebut. Itu artinya ibadah dan ketaatan kita kalau digunakan untuk membayar rahmat Allah, enggak kebayar. Bagaimana? Kalau rahmat Allah itu 1 juta, syukur kita harus 1 juta, baru dia impas, terbayar. Kalau nikmat Allah 1 miliar, syukur kita juga harus 1 miliar. Kalau rahmat Allah 500 triliun, syukurnya juga harus 500 triliun. Bagaimana kalau rahmat Allah tidak terhitung? Bagaimana mensyukurinya?
Itu artinya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin bagi seorang manusia dia banggakan. Inilah saya dengan kesolehan saya, inilah saya dengan keilmuan saya, inilah saya dengan ketaatan dan kezuhudan saya. Manusia yang tertipu. Karena ketahuilah wahai manusia, seandainya semenjak anda bangun dari tidur, anda ruku dan sujud sampai tidur lagi, itu belum cukup untuk membayar rahmat dan nikmat Allah. Kalau rasa syukur itu untuk membayar rahmat dan nikmat Allah, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lan yadkhula ahadukumun nar, lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalih. Tak seorang pun di antara kalian hai manusia masuk surga itu karena amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasul? Rasul menjawab, wala ana, saya juga tidak. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi diriku dengan rahmatnya dan keutamaannya. Aqidah Ahlus Sunnah, orang masuk surga bukan karena rajin beramal, tapi karena rahmat dan nikmat Allah, anugerah dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran sering Allah Subhanahu wa ta'ala setelah bercerita tentang masuknya surga seorang manusia, Allah mengatakan itulah keutamaan Allah yang Allah berikan. Lalu untuk apa amal? Amal bermanfaat untuk menentukan di mana jenjang kita di surga. Karena surga itu berjenjang, semakin tinggi semakin bagus, semakin tinggi semakin bagus. Di mana posisi kita nanti di surga, insya Allah itu yang menentukannya adalah amalan kita. Namun masuk surganya itu anugerah Allah, dan Allah menganugerahkan surga itu kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala nilai pantas sampai ke surga itu. Kalau hadis ini direnungi dengan baik, dicermati dengan baik, dihayati dengan baik, maka insya Allah tidak akan ada rasa sombong menjadi orang baik. Tidak ada rasa sombong menjadi orang yang berilmu. Tidak ada rasa sombong menjadi orang yang saleh. Tidak ada rasa sombong ketika berinfak dan bersedekah. Tidak ada rasa sombong ketika sedang berpuasa. Apa bisa orang beribadah sombong? Bisa, sangat bisa. Imam Ibnul Jauzi di dalam Talbis Iblis mengatakan, kadang manusia ini mempertontonkan kesombongannya dengan cara yang lembut. Jebakan iblis, kata Ibnul Jauzi, sangat lembut. Lalu beliau mendatangkan contoh. Contohnya, kalau ada orang yang ditanya, Pak, lagi puasa Pak? Jawabannya hanya iya atau tidak. Ya, alhamdulillah. Tidak, saya hari ini nggak berpuasa. Kan itu saja kan? Namun iblis datang. Sehingga orang ini menjawab apa? Ya iya dong, ini kan hari Kamis. Apa tambahan makna dari ini hari Kamis itu? Tambahan maknanya adalah, ya iya dong, ini kan hari Kamis. Saya kan orang yang biasa berpuasa di hari Kamis. Kenapa ditambahkan ini hari Kamis dalam jawabannya? Orang bertanya, Anda puasa atau tidak? Jawabannya ya atau tidak. Kenapa harus dibilang iya dong, ini kan hari Kamis?
menggambarkan, kata Ibnu Jauzi, orang ini ingin memberikan kepada kita keterangan, ya iya dong, hari Kamis, saya kan orang yang selalu berpuasa di hari Kamis. Sebuah kesombongan dalam amalan, sehingga ingin mempertontonkan amalan kita di hadapan manusia. Tahukah Anda, saudaraku, bahwa amalan paling baik adalah yang paling bisa kita sembunyikan dari pandangan manusia? Kecuali kalau tidak bisa lagi disembunyikan, apa boleh buat? Apabila kita membaca sejarah para ulama, maka kita menemukan mereka orang-orang yang selalu menyembunyikan amal solehnya, menyembunyikan kesolehannya dari pandangan mata manusia. Ada yang ketika bersafar di medan jihad, dia pun berpura-pura tidur sampai manusia semuanya tidur, baru dia bangkit pergi menyendiri dan sholat sendirian. Ada yang ketika tamunya datang di malam hari, di subuh hari, ia pura-pura bangun dari tidur, pura-pura bangun dari tidur padahal dia baru selesai melaksanakan sholat tahajud, agar orang lain tidak tahu bahwa dia salat tahajud. Cerita yang paling indah di antara cerita-cerita yang paling indah adalah sebuah cerita yang dinukilkan dari biografi cucu daripada Ali bin Abi Thalib, bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah, yang di dalam hidupnya dikenal dengan Zainul Abidin. Ketika di kota Madinah, di waktu beliau hidup, orang-orang miskin kota Madinah sering sekali pagi hari menemukan makanan di depan pintu rumah mereka, dan mereka tidak tahu siapa lelaki misterius yang selalu membagikan makanan di kegelapan malam. Dan itu menjadi teka-teki yang tidak terjawab. Ketika Ali bin Husain bin Ali rahimahullah wafat, orang-orang yang memandikan beliau menemukan di punggungnya ada jejak hitam. Di bahu beliau ada jejak menghitam, dan jejak menghitam ini hanya akan ada apabila orang sering mengangkat benda berat. Dan orang-orang yang memandikan beliau terheran-heran, ada apa ini? Apa gerangan yang dikerjakan oleh Ali bin Husain sehingga ada jejak hitam di bahunya? Tidak terjawab sampai beliau dikuburkan. Berjalan beberapa waktu setelah wafatnya Ali bin Husain, orang-orang fakir kota Madinah tidak lagi menemukan, tidak ada lagi lelaki misterius yang membagikan makanan di malam hari. Fahamlah mereka bahwa yang membagikan makanan itu adalah Ali bin Husain bin Ali rahimahullah. Subhanallah, orang tahu kesolehannya setelah dia meninggal dunia, setelah dia bertemu dengan malakut maut, setelah dia terbujur di alam barzakh, orang baru tahu ternyata dia yang melakukan itu. Adapun kita dengan keimanan kita yang dangkal dan ilmu kita yang tidak seberapa, telah membuat kita angkuh di hadapan banyak orang.